di paluado sude saibana potonggoron nyata nama pituni pangapulo pedi horhon di parohana tuki saji barlama buti nasa jolna burju. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu ini pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, marilah kita bersama-sama memulai dengan doa dan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini dikutip sebagai nats renungan bagi kita dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20. Dan ini merupakan dasar dan jalan terang atas seluruh kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mendengar nats renungan ini yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian Senin 20 Oktober 2025 diambil dari Lukas 6 ayat 20. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Dalam bahasa Batak Didok, dungi dibereng ma akasisiana, huhut ma didok, martua mahamu akan napogos, aidihamu do harajawan di debata. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Renungan kita hari ini diberi tema bahagia sejati dalam kemiskinan. Ayat nats yang sudah kita bacakan tadi atau dengarkan tadi merupakan awal dari ucapan bahagia dari Injil Lukas yang sering disebut khotbah di dataran. Kontras dengan Injil Matius yang mencatatnya di bukit atau sering disebut khotbah di bukit. Lukas mencatat bahwa Yesus menyampaikannya di dataran setelah memilih ke-12 muridnya dan menyembuhkan banyak orang. Itu kita baca dalam Lukas 6 ayat 17-19. Yesus sedang berbicara secara langsung kepada para murid-muridnya, memandang murid-muridnya dan berkata, dan juga halayak ramai yang telah berkumpul. Ucapan bahagia versi Injil Lukas lebih ringkas dan terasa lebih ekstrim serta material dibandingkan Injil Matius karena diikuti oleh serangkaian ucapan celakalah. Pesan ini adalah deklarasi terbalik dari nilai-nilai dunia. Pada zaman Yesus, miskin dapat merujuk pada orang-orang yang sangat miskin yang bergantung sepenuhnya pada belas kasihan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki daya upaya secara ekonomi, secara sosial maupun politik. Dalam konteks masa itu, kemakmuran sering dianggap sebagai tanda berkat dari Allah, sementara kemiskinan dan penderitaan dipandang sebagai tanda kutuk atau hukuman. Namun, Yesus membalikkan pemahaman itu. Yesus menyatakan, berbahagialah kepada mereka yang miskin, yang lapar, dan yang menangis. Ini adalah sebuah penghiburan profetik. Ini bukan berarti Yesus memuji kemiskinan itu sendiri, tetapi ia mengarahkan perhatian pada kondisi hati yang timbul
dari kemiskinan tersebut. Ketergantungan total pada Allah. Demikian boleh kita baca. Miskin pada masa itu karena tidak punya apa-apa lagi di dunia. Hati mereka cenderung terbuka penuh kepada kerajaan Allah sebagai satu-satunya harapan dan harta sejati. Kerajaan Allah sudah menjadi milik mereka sekarang karena mereka telah memilih untuk bergantung pada rajanya sepenuhnya. Kondisi fisik yaitu lapar dan menangis dan secara emosional yang sangat menyakitkan ini dijanjikan akan dipuaskan dan ditertawakan oleh sukacita kekal di masa depan atau di masa eskatologis, dan bahkan juga oleh pemulihan Kristus masa kini. Keduanya adalah menjadi harapan dalam kehidupan mereka. Dalam kondisi ini, pesan Yesus mau kita pahami adalah kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada apa yang dimiliki atau dinikmati di dunia ini, tetapi pada status seseorang di mata Allah dan pada jaminan akan kerajaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats yang sudah kita dengarkan dan coba memahaminya, boleh kita pahami pada konteks ini apa manfaatnya. Pesan Lukas 6 ayat 20 ini memiliki manfaat yang sangat relevan saat ini, di mana nilai-nilai dunia sering didikte oleh kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Mengoreksi definisi kebahagiaan itu satu manfaat yang kita lihat. Nats ini menantang pemahaman kita tentang apa itu berbahagia. Kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari keadaan yang nyaman, rekening bank yang penuh, atau pujian orang lain. Sebaliknya, kebahagiaan sejati berakar pada hubungan yang benar dan baik dengan Allah, bahkan di tengah kekurangan atau kesulitan hidup. Yang kedua, boleh juga kita pahami manfaatnya menekankan ketergantungan. Ayat ini mengajarkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah. Bagi kita yang kaya secara materi, ini menjadi peringatan agar tidak menjadikan harta sebagai penghiburan satu-satunya yang membuat kita merasa tidak membutuhkan Allah. Celakalah kamu yang kaya, mungkin itu kita ingat dalam ayat 24 selanjutnya. Bagi yang berkekurangan, ini adalah pengharapan besar bahwa Tuhan melihat penderitaan mereka dan menawarkan hak milik kerajaannya. Nah, yang berikut boleh kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan berbahagialah kamu yang miskin dalam hidup modern ini. Praktekkan kemiskinan rohani. Walaupun kita mungkin tidak miskin secara finansial, kita dipanggil untuk mengadopsi kemiskinan rohani, yaitu sikap kerendahan hati dan ketergantungan penuh pada Tuhan. Mengakui bahwa tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Boleh kita baca dalam Injil lain, misalnya Matius 5 ayat 3. Jangan jadikan harta atau kesuksesan sebagai tuan atau dewa dalam hidupmu. Yang kedua, solidaritas dan belas kasih. Ketika Yesus berbicara tentang yang miskin, kita harus secara aktif mencari dan melayani mereka yang benar-benar miskin secara materi di sekitar kita. Artinya, kita diundang untuk peduli dan memberikan empati yang dalam bagi saudara kita yang miskin secara materi. Mewujudkan kerajaan Allah berarti menjadi saluran berkat dan pemenuhan bagi mereka yang lapar dan menangis. Yang terakhir,
prioritaskan nilai kerajaan Allah. Hidup kita harus mencerminkan bahwa kita memiliki kerajaan Allah. Artinya, kita hidup dengan standar moral dan etika kerajaan yang seringkali bertentangan dengan norma dunia. Misalnya, memilih integritas daripada ketergantungan instan, atau memilih melayani daripada dilayani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati atau berbahagialah datang dari status dan janji di dalam Kristus, bukan dari kekayaan duniawi. Yang kedua, harta yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah yang tersedia bagi mereka yang mengakui kebutuhan dan ketergantungan mereka pada Tuhan. Yang ketiga, pengenaan nas ini bagi hidup kita, ya hidup dalam miskin rohani atau ketergantungan, dan menunjukkan solidaritas kasih kepada yang berkekurangan, karena di sanalah nilai-nilai kerajaan itu terwujud. Yang terakhir, marilah kita berhenti mengejar kebahagiaan yang semu yang ditawarkan dunia, dan sebaliknya merangkul hidup yang sepenuhnya bersandar pada janji dan pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kami saat ini, kami sering boleh ragu atas kemiskinan materi, sering mendera kami menjadi jauh daripadamu. Kami bersyukur firman-Mu mengajak kami di tengah-tengah kemiskinan materi tersebut, kami diundang untuk hadir hidup dalam kemiskinan rohani, sehingga kami mencari pemenuhannya hanya ketergantungan kami kepadamu. Kiranya perjalanan kami hari ini tidak sebatas hanya mencari materi sebagai kepuasan hati kami, tapi kami mencari kepuasan rohani di dalam kuasa firman-Mu. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.